milik keluarga Mas Steven. Cinere, Depok, sekitaran tahun 2004. Dirjo sedang membersihkan halaman belakang sebuah rumah mewah dengan kolam renang yang cukup luas. Halaman yang dikelilingi bambu kuning mengitari taman. Di samping kolam renang tertata batu-batu kerikil berwarna putih, tampak sangat asri. Lantai yang menghubungkan taman dengan kolam renang lumayan lebar dan pagar tembok yang mengelilingi rumah di bagian terluarnya. Sebuah keluarga yang menghuni rumah mewah tersebut adalah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sang ayah bernama Steven Bai dan istrinya bernama Asmi Tarista. Deka Laka adalah nama anak laki-laki mereka yang merupakan seorang arsitek. Dian Zarita adalah nama anak perempuan mereka, seorang wanita glamor dengan gaya yang sangat tengil tapi cukup baik hati. Ya, meskipun tengil, ia selalu ramah dan selalu menjaga sopan santun. Kedua anak mereka ini masih berkuliah di luar negeri dan akan pulang 2 minggu sekali. Terkadang kalaupun ada hal mendesak, mereka pulang seminggu lebih cepat. Sedangkan Steven Bai dan Bu Asmi, keduanya berprofesi sebagai dosen di universitas yang berbeda. Dirjo bekerja sebagai penunggu rumah dan juga sebagai tukang bersih-bersih di luar rumah atau tukang kebun. Ada juga asisten lain yang bertugas sebagai tukang cuci dan bersih-bersih di dalam rumah. Seorang wanita setengah tua, gendut, yang bawel sekali. Juga ada seorang asisten lain yang bertugas memasak. Wanita ini masih muda. Pada awalnya semua biasa saja, tidak ada yang aneh-aneh dan juga tidak ada yang menakutkan ataupun gangguan apapun. Meski kadang rumah ini terasa lengang karena tuan dan nyonya rumah selalu sibuk, pergi pagi pulang sore. Hanya akan tampak kesibukan di pagi hari, di meja makan dan malam hari saat makan malam. Kadang-kadang jika Pak Steven dan Bu Asmi bisa pulang lebih awal, mereka akan makan siang di rumah. Selebihnya hanya Dirjo dan 2 asisten rumah tangga lain yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Selain itu, Bu Bawel selalu pulang tiap sore setelah pekerjaannya selesai. Kadang juga sedikit malam, kisaran jam 8 malam. Tapi umumnya ia akan selalu pulang sore sebelum jam 7 begitu pekerjaannya selesai. Jadi, tinggallah Dirjo dan Hani di rumah itu jika sang tuan rumah dan nyonya rumah belum pulang. Di suatu sore, Bu Bawel sudah waktunya pulang. Ia lalu berpamitan kepada Dirjo dan Hani, si tukang masak. Jadi, tinggallah berdua saja di rumah itu sedangkan Pak dosen dan juga Bu dosen belum pulang. Tiba-tiba, terdengar suara orang yang sedang bertengkar hebat dari dalam rumah. Dirjo yang kala itu sedang berada di beranda rumah pun segera berlari masuk rumah. Suara berisik orang yang sedang seperti beradu mulut terdengar dari lantai atas. Suara berisik tersebut membuat Dirjo dan Hani saling pandang bingung. Mereka tahu kalau kedua majikannya belum kembali dari bertugas hari ini. Hani lalu mengajak Dirjo naik ke lantai atas, akan tetapi baru sampai di anak tangga pertama, suara bertengkar itu terasa sangat dekat dan juga terasa sangat keras. Keduanya terhenyak, lalu kembali berpandangan. Untuk sejenak mereka menghentikan langkah. Beberapa saat kemudian, keduanya pun kembali melangkah ke anak tangga selanjutnya dan seterusnya melangkah secara perlahan sambil terus menajamkan pendengaran. Berusaha mencerna suara siapa sesungguhnya yang sedang bertengkar di lantai atas. Dan saat kedua kaki mereka sudah hampir sampai di lantai atas, tiba-tiba suara bertengkar terdengar berpindah tempat. Mereka mempercepat langkah, bergegas agar segera sampai ke lantai atas. Begitu kaki keduanya sampai di lantai atas, tiba-tiba suasana hening. Keduanya tidak melihat siapapun dan beberapa saat kemudian suara bertengkar itu kembali lagi terdengar dari dalam kamar Dian, yaitu kamar anak perempuan di rumah itu. Keduanya tampak tercekat menahan takut. Terpancar dari sorot mata Dirjo dan juga Hani rasa takut bercampur ngeri. Ya, karena keduanya tahu bahwa kamar Dian sedang kosong, Dian masih berada di luar negeri.
Setelah beberapa saat saling diam, akhirnya Dirjo melangkah mendekati kamar Dian dengan diikuti oleh Hani. Langkah keduanya tampak ragu. Sesampainya di depan pintu kamar Dian, suara orang yang sedang bertengkar itu terdengar semakin jelas. Kekacauan jelas terdengar akibat pertengkaran dari dalam kamar itu. Bahkan suara gedebukan seperti bantingan dari benda yang dilempar terdengar membentur lantai keramik. Prang! Suara orang yang sedang mencaci pun semakin jelas terdengar. Dari suara orang-orang yang sedang saling mencaci tersebut, Dirjo dan Hani menyimpulkan bahwa yang sedang bertengkar kala itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dirjo dan Hani menajamkan pendengaran. Mata mereka membulat sempurna dan tubuh keduanya mulai gemetar saat suara dari dalam kamar terdengar jelas bahwa suara tersebut adalah memang milik kedua majikannya, yaitu Pak Steven dan juga Bu Asmi. Bukan dah. Hah, Hani, gimana? Buka apa enggak nih? Tanya Dirjo lirih, setengah berbisik. Hani hanya menggeleng, tubuhnya menahan rasa takut, namun Dirjo yang sudah kadung penasaran tak mengindahkan Hani. Ia mulai memegang gagang pintu dan hampir memutarnya, tapi ting tong. Suara bel rumah berbunyi membuat keduanya kaget. Jampot, teriak Dirjo sembari melepaskan gagang pintu. Seketika suara gaduh orang bertengkar di dalam kamar itu pun hilang tak terdengar. Hening. Keduanya yang sadar bel rumah telah berbunyi langsung bergegas turun, dan ternyata setelah gerbang dibuka oleh Dirjo, dua mobil sudah mengantri, dan itu kedua mobil majikannya yang pulang secara berbarengan. Bu Asmi langsung meluncur ke dalam setelah memarkirkan mobilnya di garasi. Sedangkan Pak Steven begitu turun dari mobil, ia langsung mendekati Dirjo. Sila pertama dari Pancasila, ucap Pak Steven. Dirjo kaget dengan ucapan bosnya itu, lalu gelagapan menjawab. Sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dirjo bingung dengan maksud Pak Steven mempertanyakan sila pertama dari Pancasila. Namun mata Dirjo langsung melotot saat ia menyaksikan Pak Steven mengeluarkan uang 100 ribuan lalu diberikan kepada Dirjo. Nah, ini sebagai hadiah karena benar atas jawabanmu, ucap Pak Steven sambil mengulurkan uang itu kepada Dirjo yang tersenyum sumringah langsung menghiasi wajah Dirjo. Wah, terima kasih banyak Tuan. Saya hafal loh, 5-5-nya sila Pancasila saya hafal. Saya ucapkan ya, ucap Dirjo. Gak perlu. Untuk malam ini satu sila saja, sila pertama, oke? Ya, memang selalu seperti itu. Setiap harinya selalu saja mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran masa sekolah dasar. Malam tiba. Selesai dengan makan malam, semua orang pun langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Berada di kamar masing-masing adalah hal paling menenangkan setelah satu harian berkutat dengan segala aktivitas. Berbeda dengan Dirjo, ia yang berada di dalam kamarnya tampak tidak nyaman. Walau ada hiburan televisi dan lainnya, tetap rikuh dan tidak nyaman berdiam diri di dalam kamarnya. Dirjo yang memang terbiasa dengan petualangan alam gaibnya harus berada di rumah yang adem ayem dan tidak memberikan sensasi petualangan, merasa jenuh. Ia lalu bergegas keluar ke depan rumah dan menuju ke sebuah warung kelontong mengobrol bersama pemilik warung dan juga beberapa orang yang seprofesinya. Selain pemilik warung, kebetulan di warung itu ada sesama kacung yang sedang kumpul-kumpul. Warung kelontong tersebut menghadap ke arah rumah yang Dirjo tempati. Dirjo pun ngobrol akrab dengan beberapa orang yang sudah biasa mengobrol dengannya. Tiba-tiba teman ngobrol Dirjo pun berucap, Jo, lihat, ada kelelawar besar terbang di atas rumah majikanmu, ucap Udayus sembari menunjuk sesuatu yang terbang berputar-putar di atas atap rumah mewah milik majikan Dirjo. Bentuknya lebih besar daripada kelelawar pada umumnya dan warnanya hitam pekat. Kepakan sayapnya terdengar jelas dari tempat Dirjo dan teman-teman yang sedang duduk mengobrol, menimbulkan suara angin yang terdengar jelas dari kepakan sayapnya. Entah
burung, ataupun benaran kalong. Yang jelas, sosok itu terus berputar-putar di area atap rumah mewah milik majikan Dirjo. Keduanya terpaku memandangi binatang itu, seolah terhipnotis. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja binatang itu terbang menukik dari ketinggian menuju ke arah bawah, menuju ke atap rumah milik majikan Dirjo. Lalu, blam! Hewan itu menghantam genteng hingga menimbulkan percikan api yang lumayan besar mirip kembang api. Semua orang terkaget hingga terpana. Mereka pun langsung berdiri menajamkan pandangan. Dirjo buru-buru masuk ke dalam rumah, berlari hingga saat menutup gerbang mengakibatkan benturan yang lumayan keras. Blah! Dirjo sendiri kaget sampai menjengis karena suara gerbang itu. Untuk sejenak ia berhenti menatap gerbang, tapi sesaat kemudian ia kembali berlari melewati garasi langsung masuk ke lorong di mana ada kamar Hani, lalu juga ada kamar dirinya. Dan tanpa sengaja, ia melihat Hani yang kala itu sudah terlelap tidur. Entah lupa ataupun memang sengaja dibiarkan terbuka pintu kamarnya. Padahal itu sangat-sangat berbahaya. Dirjo pun sempat terpaku untuk sesaat melihat Hani yang sedang tertidur pulas, kepalanya miring, mulutnya menganga kecil, ngiler. Rok milik Hani kala itu menyingkap sampai terlihat itunya. Waduh, ucap Dirjo lirih sembari menutup pintu kamar Hani dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan sang pemilik kamar. Lalu Dirjo melangkah gontai menuju kamarnya dan ternyata juga tidak ada apa-apa. Ia juga ingin memastikan keselamatan bosnya. Maka ia pun memutuskan untuk menaiki tangga dengan hati-hati. Dengan cahaya lampu remang-remang, ia terus naik sampai dengan ke lantai atas. Dirjo melihat sekeliling dan pandangan matanya berhenti di balkon rumah. Nampak seorang wanita sedang berdiri menghadap ke arah kolam renang. Wanita itu berbaju merah. Terlihat ujung gaun yang menjuntai hampir menyentuh lantai, ujung gaun meliuk-liuk diterpa angin. Terlihat dengan jelas oleh Dirjo dari dalam dengan pintu yang masih keadaan tertutup dengan tirai atau hordeng tipis seperti kelambu. Dirjo berpikir keras. Siapa wanita yang sedang berdiri di balkon? Bagaimana bisa dia ada di situ? Bukannya tadi tidak ada siapa-siapa. Dirjo menggeleng pelan antara yakin dan tidak karena tadi sebelum masuk rumah dia tidak terlalu memperhatikan arah balkon. Sedangkan kalau diperhatikan postur tubuhnya itu tidak mirip deh dengan Bu Hasmi. Batin Dirjo makin bingung. Siapa ya? Hani? Bukan. Dia kan ngorok di dalam kamarnya. Bu Hasmi kayaknya juga bukan. Badan nyonya kan lebih ramping. Ya, tetenya juga besaran perempuan itu. Kalau Mbak Dian juga tidak mungkin, kan masih kuliah di luar negeri. Dirjo bingung sendiri, mencoba menerka-nerka dengan imajinasinya. Tangannya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Siapa sih sebenarnya perempuan itu ya? Dirjo mengalihkan pandangan ke samping karena mendengar kucing mengeong. Saat pandangannya kembali ke arah wanita di atas balkon, Dirjo langsung tercekat. Wanita itu kini sudah berdiri di atas pagar balkon dan perempuan itu menjatuhkan diri. Dirjo tersadar dari ketercekatannya, kemudian hendak berlari turun, tapi sesuatu jatuh tepat di hadapannya. Sebuah tubuh jatuh tepat di hadapan Dirjo. Separuh tubuhnya terbakar api. Dirjo kaget setengah mati kalau melihat sosok tubuh yang sedang terbakar di hadapannya sedang meronta-ronta seolah meminta tolong. Dirjo terpaku, terhipnotis oleh keadaan yang terjadi tiba-tiba itu. Linglung, Dirjo menatap sosok tubuh yang sedang meronta-ronta. Sosok tubuh yang terbakar di hadapannya itu melolong kesakitan. Lolongannya menyayat hati. Dirjo tersadar, bergerak hendak menolongnya, tapi tiba-tiba sosok tubuh yang sedang terbakar itu menghilang. Lalu suasana berubah hening. Jantung Dirjo berdetak begitu kencang, menggedor dadanya tidak beraturan, tubuhnya menggigil, matanya melotot ngeri, sedang keringat dinginnya sebesar biji jagung terus mengucur deras membasahi tubuh Dirjo. Untuk sesaat Dirjo masih membeku, linglung dengan tubuh masih menggigil. Saat Dirjo mulai tersadar, Dirjo panik. Ia warawiri berjalan mondar-mandir ke kanan dan ke kiri, bingung tidak tahu mau apa. Ada apa, Jo?
Tiba-tiba suara bosnya menyapa. Pak Steven berdiri tak jauh dari tempat Dirjo berdiri dan terlihat bosnya masih mengantuk. Ada yang jatuh, Pak, jawab Dirjo terbata-bata, masih tampak linglung. Hah? Apa yang jatuh? Tanya bosnya lagi menegaskan. Dirjo tampak bingung, tidak tahu harus bagaimana menjelaskan situasi yang baru saja ia alami. Bahkan bau daging terbakar masih tercium menusuk hidungnya. Pak Steven masih menatap Dirjo seolah menunggu jawaban darinya. Belum lagi Dirjo bisa menjelaskan apa yang baru saja dialaminya. Tiba-tiba ting tong, suara bel berbunyi terdengar sangat keras hingga membuat Dirjo jumbul. Beberapa kali terdengar bel berbunyi membuat Dirjo tersentak kaget dan baru tersadar sepenuhnya bergegas turun, meninggalkan Pak Steven di lantai atas berlari menuju gerbang. Begitu Dirjo membukakan pintu gerbang, betapa kagetnya Dirjo setelah gerbang itu dibuka. Ada dua mobil yang mana kedua mobil itu adalah milik kedua bosnya yang baru saja pulang. Loh, kenapa? Melihat aku kok seperti melihat hantu? Tanya Bu Asmi saat mobilnya melintas di depan Dirjo yang masih berdiri mematung di depan garasi. Dirjo masih mematung dengan tatapan ngeri. Hei, ada apa Jo? Tanya Pak Steve yang juga baru masuk menyusul mobil istrinya. Dirjo kala itu sempat melirik warung depan, sudah gelap. Gerobak keadaannya tertutup sedang kios kecil di sampingnya masih buka. Dirjo menutup gerbang lalu menyusul ke dalam hendak masuk ke kamarnya. Ia memandang ke kolam renang lalu berjalan di samping kolam, berbelok ke samping lalu berhenti. Wah, itu tadi perempuan yang jatuh dari balkon itu masih hidup atau sudah mati ya? Tiba-tiba Dirjo teringat perempuan yang tadi melompat dari balkon. Kalau mati kok nggak ada mayatnya ya? Loh, kalau masih hidup, terus siapa? Di mana sekarang? Dirjo masih berpikir keras. Mandangin apa? Hani tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu kamarnya sambil merapikan bajunya. Wah, jangkrik, Dirjo mengumpat kaget. Ya topo, tanya Hani lagi, lebih serius dari sebelumnya. Tadi itu ada wanita yang jatuh dari balkon. Ya, udah tahu wanita itu masih hidup atau udah mati. Tapi di area bawah balkon tuh bersih loh, gak ada apa-apa, seperti gak ada yang terjadi. Dan ibu itu tadi sore kan sudah pulang ya. Lah kok malam pulang lagi? Kapan keluarnya ya? Kamu kan lihat sendiri tadi sore beliau datang, ucap Dirjo menjelaskan. Helah, ngarang. Ibu kan sudah pulang sore tadi, gak keluar lagi tuh, jawab Hani sembari ngeloyor meninggalkan Dirjo ingin kembali masuk rumah. Ia mengira Dirjo sedang halu kala itu. Wah, aku serius loh. Sini, ayo aku kasih lihat. Ayo sini, teriak Dirjo sembari menyeret tangan Hani. Ia menyeret Hani menuju garasi luar yang memang sehari-hari Ibu Asmi dan Pak Steven parkirnya di sana. Sebab garasi dalam ada mobil Dian dan mobilnya Deka, kakaknya Dian. Sesampainya di garasi luar, mereka berjongkok dan mendekatkan tangannya di bagian bawah mobil. Dan masih terasa panas hawa dari mesin mobil. Ya, masih terasa panas. Dek, Hani bengong. Loh iya ya, masih panas. Kapan keluarnya? Tadi aku juga masih melihat mereka berdua masuk dan makan malam. Hani di sini juga tampak bingung. Kemudian ia berdiri dan mulai merasakan takut. Sorot matanya ngeri, menatap mobil milik tuan dan nyonya rumah. Beberapa saat kemudian, keduanya pun bergegas masuk ke dalam. Dan ketika hampir sampai di ujung lorong menuju kamar masing-masing, mereka mendengar suara orang yang sedang melompat ke dalam air. Piur. Loh, siapa? Tanya keduanya hampir bersamaan, serentak. Sebab seumur-umur mereka bekerja di sana, baik Hani maupun Dirjo belum pernah melihat Bu Asmi ataupun Pak Steven berenang malam-malam. Karena hanya Dian lah yang suka berenang di malam hari, dan itu tidak mungkin karena kini Dian sedang berada di luar negeri. Keduanya perlahan mengintip mengendap-endap. Terlihat seseorang sedang berenang dan kembali ke ujung kemudian naik. Loh, wanita. Tapi siapa ya? Batin Dirjo bingung. Ya wanita loh Jo, ucap Hani setengah bertanya. Itu siapa Yohan? Apa ibu? Tanya Dirjo. Bukan
Lagian nggak mungkin ibu. Selama aku kerja di sini kan belum pernah lihat ibu berenang malam-malam. Jelas Hani. Wah, apa jangan-jangan penyusup ini? Ayo kita samperin, ajak Dirjo sambil melangkah. Hani mengekor di belakangnya. Tapi tiba-tiba saja mereka membeku. Sosok wanita yang dikiranya penyusup kini sudah duduk di kursi yang berada di tepi kolam renang di depan mereka, membelakangi mereka berdua. Rambutnya terurai menyentuh lantai. Jo, di rumah ini kan tidak ada wanita yang rambutnya sepanjang itu loh. Mbak Dian juga rambutnya sebahu. Ibu juga rambutnya sebahu juga. Ucap Hani gemetar. Hei, hei, hei. Kalian ngapain di situ merunduk-runduk? Suara Pak Steve tiba-tiba terdengar dari arah garasi. Udah Pak, itu ada wanita sedang berenang mandi. Jawab Dirjo sekenanya. Terdengar jelas, ia gugup. Kamu ini ada-ada aja. Lawang gak ada siapa-siapa di sini. Sini makan dulu. Bapak bawa martabak buat kalian berdua. Ucap Pak Steve sambil berjalan mendekat lalu menyodorkan kotak makanan di dalam plastik. Ada apa sih Pak? Tanya Bu Asmi dari belakang Pak Steve. Ini, Dirjo ini sakit kayaknya dia Bu. Loh katanya ada orang yang mandi di kolam. Jawab Pak Steve dengan sedikit bercanda. Dirjo melihat ke arah wanita yang tadi ia lihat sedang duduk di kursi pinggir kolam dan kenyataannya memang tidak ada siapapun di sana. Dirjo plonga-plongo kebingungan dengan semua yang dialaminya. Dari sore, kejadian di mana Bu Asmi dan Pak Steve sudah pulang, malamnya pulang lagi dan penampakan burung terbang di atas rumah lalu menabrak atap dan juga seseorang yang bertengkar di lantai atas. Lalu perempuan yang melompat dari balkon, sosok yang terbakar di depan matanya hingga orang berenang malam-malam. Semua itu menggerogoti kewarasannya. Bisa-bisa aku sinting ini kalau terus mikirin semua ini, keluhnya dalam diam. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini ya? Batin Dirjo bertanya-tanya. Sudah sana, masuk rumah, makan martabaknya, lalu masuk kamar masing-masing. Sudah malam ini. Perintah Pak Steve yang menyaksikan Dirjo dan Hani masih terbengong-bengong. Baik Pak, jawab Hani dan Dirjo gelagapan. Keduanya menjawab hampir bersamaan, lalu ngeloyor pergi dengan sorot mata bingung bercampur ngeri. Kemudian Pak Steve masuk ke dalam rumah, disusul dengan Bu Asmi di belakangnya. Dirjo dan Hani melangkah ke arah dapur, di mana ada ruang makan buat mereka. Mereka duduk menikmati martabak pemberian Pak Steve. Setelah itu, keduanya masuk ke dalam kamar masing-masing dan menyisakan makanan di sana, karena mereka sudah kenyang. Keesokan harinya, Dirjo pergi ke warung kelontong yang ada di depan rumah majikannya, dan ia pun mengobrol sebentar dengan pemilik warung. Semalam aku nggak buka mas, capek badanku, ucap pemilik warung kelontong itu dengan lirih. Dirjo kaget bukan kepalang. Ucapan tukang warung kelontong yang lirih terdengar bagai petir di telinga Dirjo. Ya, semalam dia beli sesuatu di warung itu dan sempat mengobrol juga. Bahkan si tukang warung yang pertama kali memperlihatkan kepada Dirjo tentang adanya kalong yang terbang di atas rumah Pak Steven. Lalu Dirjo bergegas pulang saat kalong itu menukik menghantam atap rumah hingga seolah menimbulkan kobaran api. Wah, semakin aneh sekaligus membingungkan, batin Dirjo. Baru kali ini aku benar-benar dibuat bingung. Asu, Dirjo mengumpat dalam diam. Rasa penasarannya kian tinggi. Tanpa pikir panjang, lalu ia pun menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir kepada si pemilik warung. Sang pemilik warung tampak mendengarkan cerita Dirjo dengan seksama dan ia tidak tampak heran seolah hal itu adalah hal biasa saja baginya. Setelah Dirjo mengakhiri ceritanya, pemilik warung pun langsung menimpalinya dengan menceritakan sesuatu yang sama sekali tidak diduga-duga oleh Dirjo. Ya, sebenarnya ini udah lama terjadi. Itu loh, rumah paling besar milik Pak Wisnu. Ucapnya memulai ceritanya sambil menunjuk sebuah rumah tak jauh dari tempat mereka mengobrol. Beberapa bulan yang lalu, sebelum kamu kerja di sini tuh, di satu pertemuan Pak Wisnu tuh bilang kalau dia ingin membeli rumah Pak Steven untuk memperluas padepokannya. Harga berapapun akan dibayar.
Tapi Pak Steve tidak ingin menjualnya karena rumah itu sudah terlalu nyaman untuk ditempati bersama keluarganya. Ya alasan lainnya pastinya ya sudah terlalu banyak kenangan manis yang ia lalui bersama keluarganya di situ. Lanjut si tukang warung panjang lebar. Nah, sebelah rumah Pak Steve itu sudah dibeli, tapi belum dibongkar. Tinggal nunggu Pak Steve pindah atau menjualnya. Pak Steve juga bukan orang sembarangan. Dosen dan istri juga dosen. Anak-anaknya kuliah semua di luar negeri. Yang paling lama kerja di rumahnya tuh cuma si Hani. Selain itu gonta-ganti semua. Nah, sebelum kamu itu sudah ada banyak yang kerja. Kamu itu yang kesekian kalinya lah. Dan banyak juga kejadian-kejadian aneh yang membuat mereka nggak betah kerja di rumah Pak Steven. Nah selain itu warga juga sering melihat penampakan di balkon. Di depan sini tuh sering ada sosok wanita berdiri, kadang tuh menjatuhkan dirinya ke bawah, kadang melayang terbang di atas lalu hilang di atap rumah. Saya sendiri sering ngelihat Pak Steve itu buka jendela, kadang pintu depan, kadang ada yang bersih-bersih kaca. Tapi tengah malam Pak Steve sama istrinya itu baru pulang bersamaan dua mobil, sama persis seperti yang kamu alami. Tapi ada yang lebih ngeri. Pak Steve itu beberapa kali itu ngalami kecelakaan, tapi selalu selamat walaupun mobilnya hancur. Dan istrinya itu pernah sekali sakit parah sampai 3 minggu tidak bisa apa-apa. Lalu diobati sama Kiai Wakidum dan sembuh. Tapi kiainya 3 hari kemudian meninggal. Rumit. Pemilik warung berucap panjang lebar. Meski dia sendiri tampak bingung, pembicaraan selesai di situ menyisakan satu tanda tanya besar baik di benak Dirjo maupun di benak si pemilik warung kelotong. Hari pun cepat berlalu. Dirjo masih mengingat kejadian malam kemarin. Sore itu, selepas semua pekerjaannya selesai, Dirjo memandang sekitaran kolam renang dan juga taman. Ia tidak menemukan sesuatu yang janggal. Benda yang aneh misalnya, batu atau kayu, semuanya normal. Dirjo pun mulai berjalan, mencoba mencari sesuatu di sekitaran kolam renang, tapi ia tidak menemukan apapun sampai berkeliling. Maghrib pun menjelang. Akhirnya, Dirjo masuk ke dalam kamar selepas maghrib. Dirjo yang kala itu sedang tidur-tiduran di dalam kamar, tiba-tiba ia mendengar tembok kamarnya digedor-gedor. Suara gedoran itu berasal dari luar kamar, dari lorong tepatnya. Dirjo masih diam, tidak bergerak, sambil menajamkan pendengarannya. Volume televisi ia kecilkan, dan sebentar kemudian terdengar lagi. Duk, 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 duk. Kali ini suara gedoran itu terdengar lebih keras. Dirjo pun langsung bangkit dan segera keluar kamar. Suara pintu kamar Dirjo terdengar mengerikan. Entah kenapa, bahkan Dirjo sendiri bergidik ngeri saat pintu terbuka. Dirjo langsung ngeloyor keluar kamar. Dan saat sudah di luar, ia kaget bukan kepalang. Matanya melotot seolah tidak percaya bercampur ngeri. Ya, sesosok pocong sedang tiduran di lorong sambil membentur-benturkan kepalanya di tembok kamar Dirjo. "Pocong!" teriak Dirjo sembari menendang kepala pocong itu. Lantas ia berlari ke arah kamar Hani. Dok, 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 dok. Suara pintu digedor, bukan diketuk. Dirjo sedang menggedor pintu kamar Hani. Tubuhnya menggigil ketakutan. Ia menggedor pintu kamar dengan tangan mengepal. Hani segera membuka pintu. "Udah apaan sih?" sambut Hani ketus. "Ada pocongan, ada pocong," jawab Dirjo sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah pocong yang tadi masih berbaring di dinding kamarnya. Tapi Dirjo tidak menoleh ke arah pocong tersebut. Hani yang matanya mengikuti arah petunjuk tangan Dirjo langsung berteriak histeris, "Pocong!" Hani langsung melompat memeluk Dirjo. Dirjo geragapan, dipeluk secara tiba-tiba. Beberapa saat kemudian Hani celingukan. Ya tampak canggung, lalu melepaskan pelukannya. "Maaf, tidak sengaja," ucapnya menunduk. Wajahnya bersemu merah. "Ora, salahku lo ya," tegas Dirjo mengelak sembari mengangkat kedua tangannya. Keduanya saling pandang untuk sesaat, lalu tanpa pikir panjang, Hani menggandeng tangan Dirjo, menariknya masuk ke dalam kamarnya. Waduh, berduaan aja, satu kamar, weleh, batin Dirjo kegirangan. Rumah sebesar ini hanya ada kita berdua, jadi ndak usah khawatir. Asal kamu tidak menyentuhku,
Ya, tidak akan terjadi apa-apa, jawab Hani Ketus seolah mengerti bahwa Dirjo sedang kegirangan. Dirjo hanya diam menatap Hani dengan tatapan datar. Awas, jangan pikiran macam-macam, ucap Hani lagi-lagi memperingatkan. Suara sesuatu benda terjun ke dalam kolam renang. Suaranya terdengar jelas dari kamar Hani. Dirjo dan Hani yang mendengar hal ini pun kemudian terdiam, saling pandang. Duh, datang lagi nih yang kemarin, ucap Dirjo setengah bertanya. Keduanya pelan-pelan merunduk di belakang pintu dan membuka pelan-pelan. Pintu terbuka sedikit, lalu mereka mengintip. Dua makhluk besar mirip beruang hitam sedang asyik bermain air, ciprat-cipratan air, sedangkan di kursi yang sama kemarin dipakai duduk oleh wanita berambut panjang. Duduklah wanita yang sama. Rambut panjangnya tampak menyentuh lantai. Ia duduk membelakangi Dirjo dan Hani. Tiba-tiba ketiga sosok itu menoleh ke arah Dirjo dan Hani yang kala itu sedang mengintip, seolah mereka tahu jika sedang diperhatikan. Jantung keduanya langsung berdetak kencang, menggedor dada tak beraturan. Meski keringat dingin mulai mengucur membasahi tubuh keduanya, masih terpaku mematung ketakutan. Matanya melotot ngeri antara takut dan juga penasaran. Sesaat semua hening. Mereka saling melotot, saling memperhatikan. Dirjo dan Hani melotot tak berkedip, memperhatikan ketiga sosok makhluk tersebut. Begitupun sebaliknya. Mereka seolah saling menunggu jika salah satu pihak mengambil tindakan yang mengancam. Entah berapa lama mereka membeku saling pandang dan sama-sama tidak bergerak hingga akhirnya ping-tong. Mereka langsung terenyak. Mata Dirjo langsung berpindah ke arah Hani, begitupun sebaliknya. Han, kamu yang buka. Aku pingin melihat kemana sosok mereka pergi, ucap Dirjo tegas. Ragu-ragu, Hani mengangguk, lalu menyeret kakinya meninggalkan Dirjo menuju pintu gerbang. Bersamaan dengan bunyi bel, ketiga sosok itu segera melesat, menghilang, dan berubah menjadi kabut. Kabut itu bergerak cepat menuju ke sebuah tanaman kecil yang ada di taman, yang bentuk tanaman tersebut seperti pohon palem atau pohon kelapa kecil. Di saat Hani keluar membukakan pintu gerbang, Dirjo mengetahui kemana mereka menghilang, dan saat itulah Dirjo teringat tentang keberadaan pocong yang tadi membentur-benturkan kepalanya ke tembok kamar Dirjo. Dan saat Dirjo akan memeriksa pocong itu sudah tidak ada di sana. Singkat cerita, setelah Bu Asmi dan Pak Steven masuk ke dalam rumah, Dirjo dan Hani lalu mengecek suhu kendaraan dan ternyata mesin mobil itu dingin, tidak terasa panas sedikit pun. Artinya mereka berdua itu bukan bos asli kita, ucap Dirjo dan Hani hampir bersamaan. Kita dobrak saja, tegas Dirjo. Tanpa pikir panjang, keduanya pun lalu masuk ke dalam rumah utama, menaiki anak tangga menuju kamar Bu Asmi dan juga Pak Steve. Entah bagaimana, Dirjo dan Hani mengumpulkan keberanian atau memang keduanya sudah sinting. Saat Dirjo dan Hani sampai di depan kamar Pak Steve dan Bu Asmi, terdengar berbincang dari dalam kamar. Baru saja keduanya hendak mendobrak pintu, lagi-lagi mereka dihentikan oleh suara bel rumah. Dan bersamaan dengan bunyi bel, suara dari dalam kamar pun langsung berhenti. Lantai atas berubah kembali hening. Dirjo dan Hani di sini tetap saling pandang, bagai kerbau yang dicocok hidungnya. Tanpa diperintahkan, keduanya pun langsung berlari ke lantai bawah. Hani berhenti di halaman dan Dirjo langsung berlari ke arah pintu gerbang membukakan pintu. Keduanya pun langsung berlari mengecek mesin mobil saat Bu Asmi dan Pak Steve masuk ke dalam rumah. Pak Steve dan Bu Asmi tampak berhenti di depan pintu, lalu memperhatikan tingkah Dirjo dan juga Hani sambil senyum-senyum. Sesaat kemudian, mereka mendekati Dirjo dan Hani. Kalian ini kenapa? Kok saya perhatikan beberapa hari ini setiap kali Bapak pulang kerja, kok ngecek-ngecek mesin mobil? Tanya Pak Steve. Tentu saja kehadiran Pak Steve dan Bu Asmi mengagetkan mereka berdua. Dirjo dan Hani tampak membeku, tidak tahu harus berkata apa karena kali ini suara Pak Steve terdengar mengerikan di telinga keduanya. Kehadiran Bu Asmi yang tersenyum di samping Pak Steve juga membuat Dirjo dan Hani merasa tidak nyaman. Gak ada apa-apa Pak, beneran gak ada apa-apa. Kami itu cuma sedang memperhatikan sesuatu loh, ucap Dirjo gemetar. Memastikan apa? Memastikan yang datang itu beneran kami.
atau bukan? Gitu. Timpal Bu Asmi sambil tersenyum lagi dan lagi. Senyum itu tampak seram di mata Dirjo dan Hani. Keduanya tidak menjawab. Tampak menggigil ketakutan, tidak berani menatap Bu Asmi dan juga Pak Steve. Sudah sana, masuk kamar masing-masing, istirahat. Tidak usah berpikir yang tidak-tidak. Tidak ada hantu di rumah ini atau penampakan seperti yang digosipkan pemilik warung kelontong yang ada di depan rumah. Dia itu orang suruhan Wisnu agar kalian ketakutan lalu minggat dari rumah saya. Si Wisnu itu memang licik, ucap Pak Steve dengan suara yang terdengar marah. Entah mengapa Dirjo dan Hani makin menunduk. Kalian berdua ini hanya termakan cerita si pemilik warung kelontong hingga kalian berhalusinasi melihat hal yang tidak-tidak, ucap Pak Steve lagi. Dan entah apa yang terjadi, keduanya hanya diam, tidak berani membantah Pak Steve. Akhirnya Dirjo dan Hani pun ngeloyor masuk kamar masing-masing lalu mengunci pintu rapat-rapat setelah Pak Steve menyuruh keduanya masuk. Bahkan Pak Steve malam itu sengaja menunggui Dirjo dan Hani hingga keduanya benar-benar masuk kamar. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Pak Steve dan Bu Asmi memberikan cuti kepada Hani, Dirjo, dan juga Bu Bawel. Pak Steve di situ juga memberikan pesangon yang cukup besar. Pak Steve mengatakan bahwa Dirjo, Hani, dan juga Bu Bawel akan dipanggil kembali untuk bekerja di rumah itu jika memang waktunya tiba. Mereka pun diwanti-wanti untuk tidak kembali lagi ke rumah itu hingga nanti dipanggil kembali oleh Pak Steve. Meski begitu banyak pertanyaan yang melingkupi otak Dirjo dan juga Hani, mereka berdua hanya bisa menuruti keputusan Pak Steve. 1 bulan setelah kejadian itu, pemilik warung kelontong dikabarkan meninggal dunia. Saat itulah Dirjo, Hani, dan juga Bu Bawel dipanggil kembali untuk bekerja. Ternyata cerita pemilik warung kelontong itu benar adanya, bahwa Pak Wisnu memang menginginkan rumah Pak Steve. Dan yang mengejutkan adalah ternyata pemilik warung kelontong itu adalah seorang dukun sakti yang menyamar untuk mempermudah melancarkan aksinya. Dia adalah orang suruhan dari Pak Wisnu, dan dia adalah dalang dari semua kekacauan yang ada di rumah Pak Steve. Termasuk 2 lelaki dan perempuan yang mirip Pak Steve dan Bu Asmi adalah demit kirimannya. Dan orang yang bertengkar di kamar Dian juga ulahnya. Perempuan cantik berbaju merah berambut panjang serta 3 binatang yang mirip beruang itu juga kiriman darinya. Pocong serta sosok yang terbakar di depan Dirjo itu juga kirimannya. Di sini Pak Steve pun menceritakan semuanya kepada Dirjo dan Hani saat keduanya sudah kembali ke dalam rumah mewah itu. Pak Steve menamai segala bentuk kiriman dari dukun sakti tersebut dengan sebutan balung tundung, yang mana tujuannya adalah untuk mengusir penghuni rumah itu agar segera minggat dari dalam rumah mewah itu. Balung tundung adalah balung tukang yang memang sengaja sudah dimantrai, yang sengaja ditanam di beberapa area rumah ini dengan beberapa ritual khusus. Ya, tujuannya untuk mengusir kita agar semuanya minggat dari dalam rumah ini, ucap Pak Steve menjelaskan panjang lebar. Nah, dan salah satu tempat yang ia pilih itu adalah pohon palem yang ada di taman dekat kolam renang, ucap Pak Steve. Selanjutnya Dirjo dan Hani mendengarkan penjelasan Pak Steve setengah tidak percaya. Wah, mungkin benar ya apa yang dikatakan Pak Steve. Ya, bukannya waktu itu kabut itu melesat ke arah pohon palem yang ada dekat kolam renang. Batin Dirjo masih tak percaya. Benar dan tidaknya penjelasan dari Pak Steve, keduanya pun tidak begitu yakin karena hanya Tuhan yang tahu. Namun, sejak kematian pemilik warung kelontong, teror di dalam rumah itu juga ikut berhenti dan tidak pernah terulang kembali. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Iblis Katon atau Mas Katon ya, yang dibesut ulang oleh Nasura 2101. Perpaduannya menimbulkan kisah yang luar biasa. Dan sekali lagi kisah tentang Dirjo, si konyol ya, yang merantau ke daerah Cinere Depok. Wah, itu dekat dengan rumah saya tuh.
Cinere Depok. Dan di sini luar biasa kisahnya, misterinya dapet, horornya dapet, dan sedikit plot twist di endingnya. Ternyata ini hanyalah persaingan ya, yang dilakukan oleh Pak Wisnu, orang yang sudah menguasai beberapa rumah di sana dan ingin makin memperluas, sehingga ia sangat meminati rumah daripada milik Pak Steven. Ya, memang ini relate ya dalam kehidupan, banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Bahkan di daerah saya juga ada beberapa yang orang yang ingin menguasai tanah atau perumahan melalui cara halus dulu, ditawar dulu, ya kan. Habis itu kalau udah gagal mulai dibuat tidak nyaman lingkungannya dengan entah bagaimana caranya, ya sampai mungkin cara-cara seperti ini juga dilakukan ya. Dan luar biasa kisahnya sekali lagi, ternyata warung kelontong yang ada di depan yang tempat biasa Dirjo nongkrong itu, dia mencoba menakut-nakuti sehingga beberapa pembantu keluar masuk. Tapi ya ini tidak berlaku dong buat Dirjo yang koplak itu. Banyolan-banyolannya juga dapat banget, terutama ya dengan ciri khas Dirjo lah yang agak nyerempet-nyerempet bercandaannya, apalagi ketika lagi bersamaan ini. Aduh, udah dapat banget Mas Katon, terima kasih. Untuk Nasura 2101 juga terima kasih, luar biasa kisahnya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan sekali lagi ya, oh ya, mungkin buat teman-teman yang bingung ya, ketika sosok-sosok itu yang bolak-balik ya, Pak Steven bersama istri yang bolak-balik itu maksudnya gimana sih? Ya itu jadi begini, ketika ada penampakan dan Dirjo ingin menguaknya, dimasukinlah sosok itu. Padahal itu bukan Pak Steven yang asli. Makanya akhirnya Dirjo dengan pintarnya ngecek mobilnya masih panas apa enggak gitu. Jadi untuk mencari tahu itu sosok Pak Steven yang asli atau bukan, ya dari situ. Ya overall kisahnya keren banget, dan ditunggu lagi untuk Mas Katon maupun Nasura 2101 kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman sekalian, para pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu tambah bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman kalau ada yang bilang, kok udah klik lonceng tapi belum dapat notifikasi ya, setiap hari nggak dapat notifikasi. Pokoknya tongkrongin aja channel Ilo Bercerita setiap jam 9 malam, langsung masuk aja. Insya Allah kami akan upload di setiap jam 9 malam di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman diri sendiri ya, ataupun pengalaman keluarga, atau teman-teman atau lingkungan sekitar, silakan. Apabila mungkin berkenan dikirimkan ke channel kami, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan harus bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan dulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.